Subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan kita petani muda, petani sukses muda. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba mendiskusikan salah satunya pemanfaatan atau pelestarian tanaman lokal kita yang hampir punah di telan masa dan di telan waktu. Salah satunya yaitu memanfaatkan atau membudidayakan ulang daripada tanaman pulasan. Nah teman-teman bisa lihat yang ada di depan kita ini yaitu ialah tanaman pulasan yang usianya baru sekitar hampir 7 bulan. Alhamdulillah pertumbuhannya sudah optimal teman-teman. Maka kali ini kita akan coba mendiskusikan manfaat kemudian juga bagaimana trik daripada membudidayakan tanaman pulasan ini, sehingga harapan kita anak cucu kita 5 bahkan 10 tahun yang akan datang bisa merasakannya teman-teman. Hari ini saya dan kita mungkin jarang sekali menjumpai bahkan langsung merasakan hasil daripada tanaman pulasan ini. Nah saya pikir ini merupakan sebuah terobosan, sebuah edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita, bahkan bagi lingkungan kita. Salah satunya yaitu membudidayakan ulang daripada tanaman pulasan agar supaya tanaman ini tidak punah, tidak hilang di telan masa dan di telan waktu, bahkan harapan kita bisa berjaya 5 bahkan 10 tahun yang akan datang. Nah teman-teman bisa lihat ini alhamdulillah tanaman pulasan teman-teman. Jadi salah satu kearifan lokal yang ada di lingkungan kita yang hampir punah itu ialah tanaman pulasan. Jadi saya sebagai akademisi, sebagai praktisi di bidang pertanian ini sangat tergugah, sangat tertarik untuk membudidayakan daripada tanaman pulasan ini teman-teman. Karena saya sendiri teman-teman terus terang ini belum pernah melihat langsung tanaman pulasan yang sudah berproduksi atau langsung mencicipinya di pohonnya, itu hampir tidak pernah teman-teman, bahkan tidak pernah sama sekali. Oleh karena itu saya tertarik untuk membudidayakan ulang. Bagaimana harapannya anak cucu kita 5 bahkan 10 tahun yang akan datang ini mampu merasakan hasilnya. Nah ini teman-teman alhamdulillah bibitnya ini teman-teman kita datangkan dari Pulau Jawa. Nah alhamdulillah kita punya 2 batang, di sana nanti ada 1 lagi teman-teman. Nah, alhamdulillah pertumbuhannya sangat optimal. Namun ada trik yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan agar supaya tanaman pulasan ini kita terus berkembang, terus tumbuh subur. Salah satunya tentu pemilihan bibit dan juga pemupukan yang tepat. Nah juga saya pikir kita harus memberikan perawatan yang optimal sehingga tanaman pulasan kita ini mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini baru berusia sekitar 7 bulan teman-teman. Namun alhamdulillah percabangannya sudah sangat menarik dan sangat menggembirakan sekali. Ini teman-teman saya perkirakan nanti di usia 3 tahun insya Allah sudah berproduksi. Nah harapannya teman-teman kita bisa langsung mencicipinya, langsung merasakannya nikmatnya daripada tanaman pulasan ini. Nah buah daripada pulasan ini teman-teman sangat menggoda sekali, sangat menarik sekali, yaitu seperti buah rambutan juga. Namun rasanya itu juga sangat manis, tidak kalah daripada rambutan. Namun karena jarang sekali kita menjumpai tanaman pulasan, maka kita yang muda-muda ini terutama tidak bisa merasakan nikmat dan lezatnya daripada tanaman buah pulasan ini. Nah, karena itu saya pikir mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi sebuah contoh, bisa menjadi sebuah inovasi kita untuk menggugah masyarakat dan ikut juga serta membudidayakan agar supaya tanaman pulasan ini tidak punah di telan masa dan di telan waktu, bisa dirasakan oleh anak cucu kita 5 bahkan 10 tahun yang akan datang. Nah saya ingin kenalkan teman-teman salah satu pupuk yang bisa digunakan yaitu booster. Ini salah satu booster yang bisa kita gunakan untuk mempercepat daripada pertumbuhan vegetatif daripada tanaman pulasan kita ini. Selain juga penggunaan pupuk NPK, kemudian urea, TSP dan KCL, juga perlu kita tambahkan booster. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar supaya tanaman kita ini semakin subur dan tumbuh berkembang semakin baik. Teman-teman bisa lihat sendiri ini. Cabangnya sudah luar biasa teman-teman. Ini cabang lagi teman-teman, insya Allah. Ini cabang lagi. Ini alhamdulillah percabangannya sudah sangat
optimal sekali ini teman-teman. Nah, alhamdulillah luar biasa karya Allah Subhanahu wa taala yang saya pikir perlu kita syukuri dan perlu kita kembangkan. Salah satunya ialah membudidayakan tanaman pulasan. Kita akan coba praktekkan teman-teman. Mungkin bisa lihat ke bawah. Jadi ini teman-teman, salah satu trik yang mungkin saya akan bagi kepada teman-teman, bagaimana agar supaya kelembaban daripada tanaman pulasan kita ini bisa stabil. Salah satunya pemberian sekam padi. Teman bisa lihat mungkin ini sekam padi teman-teman. Sekam padi kita berikan di permukaan daripada tanaman pulasan kita. Ini sebagai crop, sebagai cover crop, sebagai penutup tanah. Nah, ini trik yang sederhana teman-teman, tapi berpengaruh sangat nyata. Kenapa saya mengatakan sebagai pengaruh yang sangat nyata? Karena teman-teman bisa lihat, ini kelembabannya sangat luar biasa. Panas matahari yang terik pun teman-teman tidak langsung menembus kepada permukaan tanah. Jadi kelembabannya sangat stabil. Bila matahari langsung mengenai daripada sekam ini, maka ia akan masuk secara perlahan. Kemudian tanaman pulasan ini akan merasa nyaman, terutama di bagian perakaran, karena kelembaban yang sangat optimal. Nah, kita akan coba praktekkan teman-teman. Booster ini teman-teman bisa dilarutkan, bisa juga tidak dilarutkan. Nah, kita akan coba praktekkan. Nah, saya ingin berikan contoh langsung teman-teman. Kita akan coba praktek seperti apa booster yang bisa kita berikan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini bisa dilarutkan, bisa tidak. Namun sebaiknya kalau saya pribadi itu tergantung selera teman-teman. Namun kalau saya pribadi diminta saran, saya lebih senang itu tidak langsung mencampurnya dengan air, karena bisa dikonsumsi secara bertahap. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kita lubangi saja seperti ini. Kemudian kita lubangi saja seperti ini. Kemudian kita ambil booster kita. Seperti ini teman-teman. Booster kita ini bisa kita bagi seperti ini teman-teman. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini seperti ini. Kemudian baru kita tutup perlahan. Kita tutup perlahan seperti ini teman-teman. Barulah kita lakukan penyiraman. Penyiraman ini teman-teman, saya pikir trik yang sangat sederhana, namun sangat berpengaruh nyata terhadap tanaman teman-teman. Sama halnya dengan kita, bayangkan teman-teman, ketika kita makan itu tidak ada air putih, tidak ada air, itu akan sangat menyiksa sekali teman-teman. Sama halnya dengan tanaman teman-teman. Sering sekali petani kita atau masyarakat kita ini memupuk tanaman itu tidak langsung menyiramnya. Ini ibaratnya teman-teman, saya ingin memberikan sebuah pengibaratan. Bila kita memupuk kemudian langsung memberikan air, ini seperti kita memberikan bubur kepada tanaman. Jadi diserap secara perlahan, dikonsumsi secara optimal. Dan salah satu yang perlu kita ketahui bersama teman-teman, jadi tanaman ini teman-teman mengambil daripada unsur hara yang ada itu secukupnya. Beda dengan manusia teman-teman. Manusia dan kita mungkin terkadang kita ingin nambah dan nambah lagi. Namun tanaman ini teman-teman sudah diwariskan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya tanaman ini teman-teman, ia hanya mengambil secukupnya saja. Bila ada unsur hara yang berlebih, maka ia tidak gunakan teman-teman. Maka sebaiknya pemupukan kita ini sedikit tapi kontinuitas, berkelanjutan. Nah, saya biasanya memupuk tanaman pulasan ini teman-teman seminggu sekali, namun dengan dosis yang rendah. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tanaman ini mengambil hanya secukupnya saja. Kemudian teman-teman yang perlu saya sampaikan juga, dan unsur hara yang kita berikan. Nah, salah satu sifat unsur hara ini teman-teman, unsur hara yang satu dengan yang lainnya itu tidak bisa saling menggantikan. Maksudnya seperti apa teman-teman? Fungsi nitrogen, atau mungkin kita sering memupuknya dengan urea, itu hanya mampu untuk sebagai pertumbuhan vegetatifnya saja. Oleh karena itu saya sering menganjurkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang sering ingin membudidayakan tanaman,
di usia 1 sampai 1 tahun, 1 bulan sampai 1 tahun ini sebaiknya menggunakan pupuk urea, tapi secara sederhana, sedikit tapi kontinuitas, berkelanjutan, terus menerus, seperti ini teman. Insya Allah langsung diserap oleh tanaman teman-teman. Jadi saya pikir kita yang muda-muda ini lagi-lagi ayo memberikan sebuah edukasi, sebuah contoh, sebuah inovasi, salah satunya pembudidayaan tanaman pulasan ini teman-teman. Nah harapan kita terutama anak cucu kita di kemudian hari ini bisa merasakannya teman-teman. Kita akademisi, kita praktisi di bidang pertanian ini harus berbaur dengan lingkungan, harus berusaha memberikan support, harus berusaha memberikan aura positif kepada masyarakat bahwasanya petani muda hari ini mampu bersinergi, mampu menjadi garda terdepan penyelamat, khususnya melestarikan tanaman yang hampir punah. Salah satunya yaitu melestarikan tanaman pulasan dengan cara membudidayakannya. Jadi sekali lagi teman-teman, ayo lagi-lagi saya mengajak kepada teman-teman untuk ikut dan mari serta turun ke lapangan melihat serta mengkaji kira-kira tanaman apa yang hampir punah namun hasilnya sangat jauh sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu membudidayakan tanaman pulasan. Teman bisa lihat, Masya Allah, luar biasa teman-teman. Saya pikir ini sangat menggugah hati kita, khususnya petani muda, untuk terjun ke lapangan, salah satunya mengoptimalkan budidaya tanaman pulasan ini. Mungkin teman-teman cukup sekian jumpa kita kali ini. Insya Allah teman-teman ini bisa menjadi sebagai plasma nutfah, sebagai agen nutfah yang bisa kita perbanyak nantinya. Jadi teman-teman, saya ingin kasih trik pada teman-teman. Jadi ketika kita budidayakan satu tanaman pulasan, sebenarnya teman-teman secara tidak langsung kita bisa dan mampu memperbanyaknya bahkan menjadi 100, 1000, bahkan 10.000. Lalu pertanyaannya sederhana, bagaimana caranya? Salah satunya kita mampu memproduksi dengan cara perbanyakan vegetatif, yaitu misalnya dengan stek atau sambung pucuk. Saya ingin memberikan contoh seperti ini teman-teman. Ini teman-teman, salah satu syarat untuk dilakukannya perbanyakan vegetatif dan kita mengharapkan hasilnya hampir sama seperti induknya atau 99% sama dengan induknya, ialah kita harus menunggu terlebih dahulu. Memang paling tidak tanaman pulasan kita ini sudah minimal 2 kali berbuah, bahkan kalau bisa 3 kali, tapi 2 kali sudah bisa. Nah ini nanti teman-teman, pucuk-pucuk muda seperti ini itu bisa kita lakukan perbanyakan secara stek dan juga bisa secara sambung pucuk. Teman-teman bisa hitung ada berapa ranting, ada berapa banyak cabang yang bisa kita gunakan. Ini banyak sekali teman-teman. Ini merupakan salah satu trik, salah satu kajian, salah satu terobosan yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Nanti setelah tanaman pulasan ini berbuah 2 kali bahkan 3 kali, insya Allah saya akan mengajak teman-teman sekalian kepada masyarakat, kita langsung memperbanyaknya di tempat kita, agar supaya tanaman pulasan ini terus bisa berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Jadi harapan kita nanti di halaman rumah, di pekarangan rumah, kepada teman-teman yang memiliki lahan, ini akan coba kita optimalkan, kita budidayakan, kita perbanyak secara perbanyakan vegetatif, salah satunya sambung pucuk atau stek. Dengan demikian tugas kita sebagai akademisi yang ingin melestarikan tanaman pulasan, insya Allah ini akan tersalurkan dan akan sangat terbantu. Mungkin demikian teman-teman, lain kesempatan kita akan jumpa lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah petani muda, petani kreatif yang mampu melestarikan lingkungan, khususnya melestarikan tanaman yang hampir punah, diantaranya tanaman pulasan. Insya Allah tanaman pulasan ini akan terus berkembang sering berjalannya waktu dengan turunnya ke lapangan petani muda yang membanggakan hari ini. Demikian teman-teman, insya Allah garda terdepan petani muda bisa kita realisasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.